Assalamualaikum Pak Faruri. Waalaikumsalam, Teman. Alhamdulillah. Gimana Pak Faruri kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Panjenengan sehat Pak. Alhamdulillah sehat juga Pak Faruri. Ini saya dengan Pak Faruri ingin melakukan coaching, benar ya Pak? Ya betul Pak. Dengan siapa ini Pak? Saya ini untuk coachingnya sama Bu Suci Pak. Oh, Bu Suci ya. Iya. Baik, di sini saya akan mencoba mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak Faruri terhadap Bu Suci nih Pak. Nah ini pertama-tama ini di sini saya akan mencoba mendiskusikan tentang rubrik penilaian coachingnya ini Pak. Nah, baik apa tidak. Terus pada coaching nanti Pak Faruri nanti saya amati dari kesesuaian dari rubrik penilaiannya Pak. Terus kemudian akan saya coba lihat sesuai dengan alur kita. Terus kemudian bagaimana Pak Faruri ini memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Suci, dan juga bagaimana Bu Suci merespon atau menanggapi dari pertanyaan Pak Faruri ini. Nah terakhir jangan lupa juga Pak, ini coachingnya nanti harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu apa? Kemitraan, proses kreatif, dan terakhir memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ini kaitannya dengan coaching yang akan Pak Faruri lakukan ini. Kompetensi apa yang ingin Pak Faruri kembangkan pada coaching kali ini Pak? Ya, terima kasih Pak Ikhwan. Tentu pada coaching kali ini potensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama present atau kehadiran penuh Pak. Kemudian mendengarkan aktif dan juga tentu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang Pak Ikhwan tadi sampaikan. Berarti ada tiga ya, ada present, terus mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan kedua nih Pak, dari ketiga tadi Pak, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang kira-kira akan Pak Faruri kembangkan secara spesifik dalam observasi kali ini Pak? Ya, terima kasih. Untuk yang spesifik Pak terkait dengan kompetensi yang akan dikembangkan, untuk kompetensi spesifik yang saya akan berusaha ya Pak saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Nanti dari tiga kompetensi tadi, dan Pak Faruri spesifiknya yang ingin dikembangkan ada dua ya Pak ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah ini pertanyaan yang terakhir nih Pak, yang ketiga. Dari kompetensi tadi ya, nah indikatornya sekarang Pak, indikator yang bagaimana yang Pak Faruri inginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Ya, untuk ini Pak, untuk indikator ya dalam coaching kali ini, saya ingin coaching ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang nanti ada, dan juga menemukan langkah-langkah Pak, langkah-langkah bagaimana cara atau teknis pendekatan untuk solusi dari permasalahan tersebut. Jadinya ingin mencari solusi ataupun langkah-langkah dalam mengatasi masalah tersebut ya Pak. Oke, itu saja pertanyaan dari saya Pak. Gua nanti Pak Faruri silakan melakukan coaching dengan Bu Suci. Semoga berjalan dengan lancar dan semoga sukses. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Faruri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci. Maaf nih mengganggu Pak Faruri. Boleh saya berdiskusi Pak? Tidak mengganggu. Saya malah senang kalau ngobrol diskusi dengan Bu Suci. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya. Gini loh Pak, kedatangan saya ini ingin berdiskusi sama Pak Faruri. Saya ingin mengungkapkan apa yang selama ini saya itu jadi beban saya Pak. Saya itu mempunyai murid yang bernama Irfan Pak. Dia itu benar-benar malas dalam belajarnya Pak. Padahal dia kan sudah kelas 6 Pak. Sebentar lagi kan mau ujian, seperti itu Pak. Oh, berarti Bu Suci ini punya murid Iya. yang bernama Irfan. Iya. Dia itu anaknya yang menurut pengamatan sementara ya. Iya. Artinya berarti si Irfan ini malas.
kira-kira menurut Bu Suci yang menjadi fokus ya dari tujuan dalam diskusi terkait dengan si Irfan ini apa Bu? Ya, tujuannya saya ingin ada solusi itu loh Pak, untuk membantu Irfan yang malas belajar di sekolah setelah berdiskusi ini Pak. Berarti mencari solusi, tujuannya itu mencari solusi bagaimana solusi untuk si Irfan ini ya berarti ya Bu. Sebenarnya menurut Bu Suci itu ya Bu, gambarannya seperti apa Bu perilaku Irfan yang malas belajar di sekolah itu? Ya gini Pak, Irfan itu dalam sebulan itu ya Pak, itu tidak masuk sekolah itu sampai 10 sampai 15 lah, 15 kali Pak. Terus tugas-tugasnya itu sering tidak dikerjakan jika dikasih tugas sama guru. Terus dia itu kalau mengerjakan tugas itu meniru punya temannya Pak, dan sering tidak memakai seragam sekolah seperti itu Pak. Berarti pengamatan dari Bu Suci itu si Irfan ini malas. Iya. Kemudian kalau mengerjakan tugas selain malas juga suka melihat atau nyontek jawaban teman, dan seragam juga sering tidak pakai seragam ya Bu. Nah, berarti dia sering tidak masuk sekolah seperti itu ya. Menurut Bu Suci, kalau diberi skala ya Bu, 1 lah katakanlah 1 sampai 10. Nah, menurut Bu Suci si Irfan ini sekarang ada posisi berapa Bu? Terus Bu Suci ingin meningkatkan skala ini dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa? Ya untuk sekarang mungkin di skala 5 lah Pak. Iya, ya saya ingin meningkat menjadi 8 seperti itu Pak. Berarti malasnya si Irfan nggak mengerjakan tugasnya, berseragam yang tidak tertibnya si Irfan itu kalau dilihat dari skala 5, dan panjenengan pingin paling tidak skala 8, harapan ada di poin 8. Mohon Bu Suci bisa menjelaskan gambaran di poin 8 kalau si Irfan poin 8 itu seperti apa Bu? Ya di poin 8 ini Irfan itu dalam sebulan itu ya kira-kira tidak masuk maksimal 3 kali lah Pak. Terus tugas-tugas dari guru juga dikerjakan dengan baik, itu seperti itu Pak. Berarti kalau selama ini nih Bu, saya ya Bu, apa yang panjenengan Bu Suci ini sudah lakukan untuk permasalahan dari kemalasan si Irfan yang selama ini sudah dilakukan? Iya, saya pernah memanggil Irfan Pak dan melakukan dialog sama Irfan ya Pak. Ketika saya tanya itu mengapa sering tidak masuk sekolah dan tugasnya kenapa tidak dikerjakan, dia bilangnya kok capek seperti itu Pak. Berarti ketika ditanya sama Bu Suci, si Irfan ini jawabnya males, saja capek, itu saja ya? Iya Pak. Apa yang menyebabkan capek menurut si Irfan Bu katanya? Saya itu pernah tanya sama murid lain ya Pak yang tahu tentang keseharian Irfan. Ternyata Irfan ini setiap harinya itu bekerja di bengkel tetangganya Pak itu. Berarti si Irfan menurut temannya itu yang tetangganya itu, si Irfan itu kan ikut kerja di tetangganya ya. Iya. Bu Suci sudah melakukan tindakan lah. Iya. Bu Suci tindakan apa lagi yang pernah panjenengan lakukan untuk mengatasi masalah si Irfan, muridnya panjenengan? Saya pernah menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah. Kebetulan pas hari itu Irfan itu berangkat Pak. Terus Irfan dipanggil kepala sekolah. Bahkan Irfan itu diberi seragam sama Bapak kepala sekolah ini Pak. Berarti sudah dipanggil panjenengan, kemudian menghadap sudah kepala sekolah, ada seragam. Apakah sudah ada perubahan setelah dipanggil kepala sekolah si Irfan itu? Ya ada perubahan Pak, walaupun sebentar. Dalam 1 bulan dia absen hanya 5 kali, tapi setelah
sebentar itu tadi 5 kali absennya mulai berkurang. Yang sudah dilakukan Bu Suci dan rasakan terhadap Irfan itu apa? Ya, saya senang sekali ya Pak dan bangga kepada Irfan. Ya, berarti bangga lah ya, senang dan bangga pada Irfan karena sudah sedikit ada progres lebih baik yang dilakukan. Assalamualaikum Pak Faruri. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana tadi proses coachingnya dengan Bu Suci Pak? Ya, alhamdulillah. Kalau menurut saya sih Pak sudah berjalan baik ya, berusaha sebaik-baiknya. Coaching yang tadi Pak, belum saya tutup. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait observasi yang sudah saya lakukan. Pertama ini apa yang sudah Pak Faruri lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator capaian yang diinginkan oleh Pak Faruri? Terima kasih Pak. Untuk di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga menurut saya alur tersebut bisa menggali fungsi untuk menceritakan permasalahan dan dapat menemukan solusi-solusi tadi Pak saya dengan Suci. Bagus sekali Pak. Saya sudah tadi mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak Faruri dengan Bu Suci ini. Sebenarnya kalau menurut saya sebagai pengamat yang tadi mengamati sudah cukup bagus karena sudah berjalan dengan baik Pak. Proses coaching berjalan dengan baik, alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, terus kemudian juga Pak Faruri sudah mencoba menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Bu Suci, sehingga tadi Bu Suci menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu tadi si Irfan yang terlambat, tidak pakai seragam dan sebagainya. Dari coaching tadi juga sesuai dengan prinsip coaching yang tadi disampaikan pada sebelum proses coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak sebelum saya akhiri, kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan oleh Pak Faruri berdasarkan hasil coaching yang sudah Pak Faruri lakukan tadi? Menurut saya sih terkait dengan kegiatan coaching, saya ingin benar-benar memahami alur tirta dengan lebih baik Pak. Jadi saya lebih menguasai dari tujuan dan seterusnya, sehingga nanti ketika saya melakukan coaching lagi, saya itu lebih bisa melakukan lebih fokus, lebih bisa fokus pada tujuan juga, dan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan coachingnya itu. Terus Pak, keren dengan Pak. Semoga kedepannya ketika ada proses coaching lagi, Pak Faruri bisa mengambil pelajaran dari proses coaching kali ini, dan kedepannya semoga bisa lancar, tidak ada masalah tanpa Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Faruri atas waktunya. Saya izin pamit dulu. Mohon maaf atas perilaku saya barangkali mengganggu Pak Faruri. Sama-sama Pak. Semoga lancar ya Pak. Assalamualaikum Pak Faruri. Salam.